Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ba'ithil himamil abiyati min arbabiha ila talabil ulumil laduniyati wa tafdhili asbabiha. Wa huwal mutawalli amra ibadihi fi harakatihim wal alimu bisarairihim wa niyatihim wal kafilu bimatalibihim wa hajatihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ilal haqqi biqawlihi wa fi'lihi wal muballighi ma awda'ul haqqu minal ilmi ila ahlihi wa ala alihi wa sahbihi as-salikina sabilah wal mumtathilina qilah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa hiyal imtithalu lima bihillahu amar wal intihau amma anhu zajar. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha man ni'mah. Segala puji syukur bagi Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat apapun yang Allah karuniakan kepada kita, baik nikmat yang kita sadari maupun nikmat yang seringkali kita tak mampu menyadarinya, nikmat yang tampak nyata maupun nikmat yang tersembunyi dari pandangan kita, nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil yang seringkali kita tak mengerti. Segala puji syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada semua hamba dan makhluknya, baik hamba yang ada di dekat kita maupun yang jauh dari kita, baik hamba sesama manusia maupun selain manusia. Segala puji bagi Allah yang telah mengatur alam semesta dengan aturan yang penuh dengan ketelitian. Segala puji syukur bagi Allah yang tak pernah mengabaikan hambanya, baik yang taat maupun yang bermaksiat kepadanya. Segala puji syukur kepada Allah bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita, terkhusus kita yang saat ini oleh Allah Ta'ala telah pilih untuk hadir di Padang Arafah untuk wukuf bersama saudara-saudara kita dari seluruh penjuru dunia, manusia dan jin serta malaikat. Semuanya berkumpul di Padang Arafah ini untuk bersama-sama bertalbiyah menyambut panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu kalimat yang sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semuanya satu ucapan menyatakan, ya Allah, kami terima panggilanmu, ya Allah, kami terima panggilanmu. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, hamba yang pandai melihat nikmat yang Allah berikan dalam diri kita, hamba yang melihat nikmat yang ada dalam diri kita, hamba yang telah tidak melupakan nikmat yang ada pada diri kita, dan hamba yang bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang lain. Jika melihat saudara kita mendapat nikmat, semoga kita termasuk orang-orang yang mampu berbahagia atas nikmat tersebut. Ikhwani rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum dan saya, kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Belum tentu kita tahun depan bisa datang ke sini. Belum tentu setelah hari ini kita bisa sampai ke tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini. Karena itu mari kita betul-betul syukuri nikmat ini, dan jangan melihat nikmat yang dimiliki orang lain kemudian kita merasa iri dan dengki. Jangan kita toleh kanan dan jangan toleh kita kiri. Saat ini saatnya kita introspeksi diri, melihat diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mencari yang kanan, jangan kita mencari yang kiri, tapi kita melihat ke dalam hati. Dan ingatlah, yang menyelamatkan kita hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat nanti di padang mahsyar semua dikumpulkan, tak ada yang mampu berbangga dengan amalnya, tak ada yang mampu berbangga dengan kebaikannya. Saat itu semua didiamkan di padang mahsyar 1000 tahun lamanya paling sedikit, hatta yaqulul kafir, sehingga orang kafir pun saat itu berkata, ya Allah, segera masukkan kami ke dalam neraka. Karena mereka mengira dahsyatnya mahsyar itu dibandingkan neraka, jauh lebih dahsyat mahsyar dibandingkan neraka. Saat Arafah inilah permisalan mahsyar itu nanti. Saat nanti di padang mahsyar kita semua akan mencari pertolongan.
Maka sepakatlah seluruh umat manusia mendatangi Abuna Adam alaihi salam, mendatangi kakek kita semua Adam alaihi salam. Kemudian semuanya mendatangi Nabi Adam dan mengatakan, tolonglah kami, isfa' lana, beri syafaat kepada kami, tolonglah kami. Maka saat itu semua dijawab oleh Nabi Adam dengan jawaban yang sama. Aku tidak bisa menolong kalian, nafsi, nafsi. Saya hanya akan berusaha menyelamatkan diri saya sendiri, karena saya pernah lupa memakan buah khuldi. Idhabu ila ghairi, silakan pergi kepada selain aku, kepada nabi yang lain. Maka saat itulah seluruh umat manusia berbondong-bondong mendatangi nabi demi nabi, sampai Nabi Isa alaihi salam. Maka Nabi Isa mengatakan, nafsi, nafsi, aku akan selamatkan diriku, karena aku diambil sebagai sesembahan selain Allah di muka bumi. Hari ini Allah murka dan tiada kemurkaan yang lebih besar dari murkanya Allah di hari ini. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selain aku. Idhabu ila Ahmad, pergilah kepada Ahmad, pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua akan mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut kita dengan mengatakan, ana laha, ana laha, ana laha. Rasul tidak mengatakan aku akan urusi diriku sendiri, tetapi beliau berkata, ana laha, aku akan perjuangkan kalian semua. Aku akan minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala agar kalian segera dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah taala dengan sujud yang panjang. Fa'alhamullah, maka Allah mengilhami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa-doa, dengan pujian-pujian yang belum pernah Allah berikan kepada hamba dan makhluknya. Maka setelah itu Allah berkata, cukup wahai hambaku, cukup wahai kekasihku, isfa' tu syafa', silahkan kamu berikan syafaat kepada siapapun yang kamu mau, tu syafa'. Maka siapapun yang kamu mintakan syafaat, aku beri syafaatnya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah limpahkan salawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW. Jangan pernah melupakan salawat dan salam kepada penyelamat kalian, pembela kalian, penolong kalian, rahmatan lil alamin, yang Allah utus sebagai rahmat bagi alam semesta. Ikhwani rahimakumullah, saat ini dikatakan oleh Imam Ghazali, barang siapa yang berada di padang Arafah ini, di hari Arafah ini, di tanggal 9 Zulhijjah ini, setelah tergelincirnya matahari, ia masih merasa punya dosa di hadapan Allah, maka perasaannya itulah dosa terbesar yang dia miliki. Karena itu jangan berpikir kita masih punya dosa. Dosa kita pasti telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang di kanan kita, yang di kiri kita, yang di depan kita, yang di belakang kita, siapapun itu, manusia dan jin, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Limpahan rahmat Arafah ini sampai ke seluruh penjuru dunia. Karena itu hadirkan keluarga kita, hadirkan orang tua kita, ayah bunda kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, sahabat kita, teman-teman kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, hadirkan di sini agar keberkahan ini sampai kepada mereka. Orang tua kita yang kita tak akan pernah dapat ridhanya Allah, laula ridhahuma. Kalau enggak ada ridhanya orang tua, maka kita enggak akan dapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Laulahuma, kalau bukan karena ayah bunda kita, maka kita tidak akan lahir ke muka bumi ini. Kita akan menikmati nikmat ini. Semua sababul a'zam ini, penyebab utamanya adalah ayah bunda kita. Karena itulah seorang ulama menyebutkan dalam sebuah athar, wa in kana kafiran, meskipun orang tuanya kafir, kalau berdoa untuk anaknya, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doaul walidain li waladih mustajab. Doanya orang tua untuk anaknya mustajab. Jika orang tuanya kafir mendoakan anaknya yang muslim mustajab, lantas bagaimana orang tua yang mengajarkan dua kalimat syahadat kepada kita? Orang tua yang mengajarkan kita berbicara A, B, C, alif, ba, ta, semua yang mengajarkan orang tua kita. Mana syukur kita kepada Allah terhadap nikmat kita punya orang tua yang membimbing kita untuk memeluk agamanya Allah, untuk buat kita kenal kepada Allah, kenal pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal bagaimana menjadi orang yang hidup dengan sebenar-benarnya. Semua karena orang tua kita. Karena itu kalau orang tua kita saat ini nggak ada di sini,
Kalau masih ada di negara kita, dimanapun berada masih hidup, hadirkan dalam hati kita. Kalau orang tua kita telah tiada berada di alam barzakh sana, hadirkan dalam hati kita. Semoga orang tua kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan ruhnya di pangkat yang tertinggi bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Ikhwani rahimakumullah, satu hal yang ingin saya pesankan untuk diri saya sendiri dan untuk antum semuanya, yaitu agar kita selalu melihat diri kita. Jangan kita noleh kanan, jangan kita noleh kiri. Seringkali kita disibukkan dengan mengkoreksi yang ada di sekitar kita, tapi kita lupa dengan koreksi diri sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, siapapun yang mau introspeksi diri, mau menghisab dirinya, memperhitungkan dirinya, maka nanti perhitungannya di hari kiamat akan ringan. Seringkali kita tertipu melihat kemaksiatan orang lain, melihat keburukan orang lain, sementara keburukan kita sendiri tak pernah kita toleh. Karena itulah seorang ulama besar, Ibn Arabi mengatakan, seandainya aku melihat seorang muslim berbuat dosa besar di hadapanku, kemudian dia berjalan, kemudian terhalang oleh pohon, aku tidak melihatnya sesaat, maka aku yakin dia adalah kekasih Allah, aku yakin dia adalah waliullah, aku yakin dia orang yang dipilih oleh Allah. Maka murid-muridnya pun bertanya, ya Syekh, wahai guru, bagaimana engkau bisa mengatakan seorang yang berbuat dosa besar di hadapanmu, berjalan meninggalkanmu, tak tampak sesaat, kemudian tampak lagi, engkau katakan dia waliullah? Apa yang menjadi landasan berfikirmu? Maka Ibn Arabi rahimahullah berkata, aku tidak mengerti apa yang terjadi antara dia dengan Rabbi, dengan Tuhanku, di balik pohon tadi, di balik dinding tadi, saat aku tak menatapnya sesaat, aku tak mengerti apa yang terjadi. Bisa jadi dia tobat pada Allah Ta'ala, bisa jadi dia sadar minta ampun sama Allah Ta'ala. Sementara Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri. Bagaimana aku bisa menyangka dia dengan prasangka yang buruk, sementara aku tidak mengerti apa yang terjadi di balik pohon yang aku terhalang sesaat melihatnya. Ikhwani rahimakumullah, karena itu sibukkan dengan diri kita. Usia kita tidak lama lagi. Manusia hidup 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun, waktu yang sangat singkat. Setelah itu kita akan pergi meninggalkan dunia ini. La mal wala jah, gak ada harta, gak ada pangkat, gak ada kedudukan, gak ada apapun yang bisa kita persembahkan illal wahid, kecuali satu hal, amalun saleh. Amal soleh yang akan menolong kita. Amal soleh kita sendiri. Amal soleh anak akan sampai kepada kita karena kita mendidiknya. Amal soleh teman akan sampai kepada kita karena kita punya teman yang soleh, bagian dari amal soleh kita. Tapi kalau kita nggak punya teman yang soleh, kita nggak punya anak yang soleh, na'udzubillah min dzalik, kita nggak punya sedekah jariyah yang mengalir pahalanya, kita nggak punya ilmu yang bermanfaat, kita nggak punya kumpulan yang baik, maka nanti di alam kubur bagaimana nasib kita? Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah dalam satu kalamnya mengatakan, karena manusia itu, teman itu ada dua, teman yang akan selalu menemanimu dan teman yang akan meninggalkanmu setelah engkau masuk ke alam kubur. Teman yang akan selalu menemanimu dimanapun berada, yaitu amal soleh. Di alam kubur dia akan bersamamu. Di alam kubur yuk nisak, dia akan menjadi penghiburmu. Karena itu ikhwani rahimakumullah, saatnya kita nggak toleh kanan, nggak toleh kiri. Kita lihat diri kita sendiri. Jangan sibuk dengan urusan orang lain. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Begitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda kebaikan iman seseorang kalau ia itu tidak ikut campur urusan orang lain yang tidak ada bagian kebaikan baginya di hal tersebut. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian satu hal yang terpenting, ni'matul Islam. Dikatakan tadi dalam mukadimah saya sebutkan, alhamdulillah ala ni'matul Islam wa kafa biha min ni'mah. Kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan seorang ulama, seorang yang pernah hadir di Arafah, seorang yang pernah wukuf di Arafah. Ia mengucapkan kalimat ini begitu melihat rombongan umat Islam masuk Arafah, melihat orang yang sholat, melihat orang yang wudu, melihat orang yang duduk bercengkrama, melihat orang yang silaturahim, melihat yang orang doa lagi berdoa. Ia menyaksikan semua itu, maka ia mengatakan alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah saya menjadi muslim, saya punya Islam, wa kafa biha min ni'mah.
Cukup itu nikmat buat aku. Gak punya harta gak jadi masalah, gak punya pangkat gak jadi masalah, gak dikenal orang gak jadi masalah. Li'anni muslim, saya punya Islam, saya punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana kayanya kita dengan Islam, bagaimana kita punya saudara yang banyak. Maka tahun berikutnya orang itu, orang soleh ini menunaikan ibadah haji dan wukuf di padang Arafah. Maka selepas salat ia pun angkat tangan, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji syukur atas nikmat Islam dan cukup itu sebagai nikmat. Fasami'a hatifan yaqul, maka ia mendengar suatu suara tanpa sosok berkata kepadanya, ya hadza, wahai fulan, saya adalah malaikat yang mencatat pahala ucapanmu dari tahun kemarin sampai tahun ini. Saya belum berhenti, sekarang kamu ucapkan lagi, maka saya harus terus mencatatnya. Nikmat Islam ini nikmat yang luar biasa. Seringkali kita udah jadi muslim tapi kita masih merasa aku gak punya harta. Seorang itu udah jadi muslim, kita masih merasa aku gak punya itu, gak punya itu, gak punya itu, gak punya itu. Semua orang yang punya itu, semua yang dia miliki akan sia-sia kalau gak punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Sesaat di dunia, abadi selamanya di akhirat. Yang menyelamatkan hanya dua kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ikhwani rahimakumullah, kita di Arafah ini karena satu panggilan. Panggilan hamba Allah, kakek Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Hajj ayat 27, Allah Ta'ala mewahyukan, wa'adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam saat berada di Mekah Al-Mukarramah. Saat itu tidak ada manusia, saat itu sepi Mekah ini, gak ada penghuni. Nabi Ibrahim berada di atas maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Menurut salah satu riwayat tafsir, maka maqam Ibrahim ketika ayat ini turun, ketika perintah ini turun pada Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajj, Allah Ta'ala berkata pada Nabi Ibrahim, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Berapa ribu tahun yang lalu enggak ada manusia di Mekah. Belum turun Nabi Muhammad SAW ke muka bumi, belum ada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah telah perintahkan Nabi Ibrahim panggil manusia untuk datang ke Mekah ini untuk menunaikan ibadah haji. Ikhwani rahimakumullah, saat itu Nabi Ibrahim menjawab, wahai Allah, bagaimana suaraku akan sampai kepada umat manusia? Mereka jauh di penjuru, aku di sini sendiri. Maka Allah Ta'ala menjawab, alaika al-adhan, kamu tugasnya menyampaikan, wa alaiyal balah, tugasku yang menyampaikan kepada yang kamu panggil. Bukan tugasnya Allah, Allah yang akan bereskan, Allah yang akan bereskan. Panggilanmu akan tersampaikan. Tugasmu cuma ngomong, tugasmu cuma panggil. Yang sampaikan ke hati, sampaikan ke telinga, aku Allah sendiri. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke atas maqam tempat berdirinya itu. Maqam ini dalam tafsir dikatakan menjulang tinggi, tiba-tiba setinggi gunung. Kemudian Nabi Ibrahim pun menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, menoleh ke depan, menoleh ke belakang, dan memanggil, hei umat manusia, hendaknya kalian menunaikan ibadah haji. Maka Allah pun mencatat siapa yang akan ibadah haji. Hari itu semuanya menjawab labbaik Allahumma labbaik, dari sulbi masing-masing umat manusia yang diperdengarkan oleh Allah Ta'ala menjawab labbaik Allahumma labbaik. Kita dahulu pernah menjawab Nabi Ibrahim alaihissalam, makanya Allah sampaikan kita ke tempat yang mulia ini. Ikhwani rahimakumullah, datangnya kita ke tempat ini panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung ke dalam hati kita, langsung ke dalam diri kita. Karena itu ikhwani rahimakumullah, kita jangan pernah dari kisah ini berputus asa ketika kita nggak punya apa-apa, berputus asa ketika semua sarana tak memungkinkan. Nabi Ibrahim gak punya sarana, gak punya prasarana, tapi punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jalankan tugasnya menyeru umat manusia, maka Allah pun mendatangkan umat manusia semuanya ke Mekah Al-Mukarramah ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang hajinya mabrur, hajan mabruran, wa sa'yan mashkuran, wa tijaratan lan tabura. Wa inna ashrafal kalami wa ahsanah, wa abyana nizami wa atqanah كلام الله القديم الهادي إلى صراط المستقيم. وقد قال في ذلك اللفظ القويم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وفقنا الله إياكم لحفظ حق هذا الكتاب وأداء ما له من آداب وهدانا للعمل به إلى طريق الصواب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله المقصود فضله للراغبين والقريبة رحمته من المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنطق بها اللسان ويقوم بحقها الجنان والأركان. وأشهد أن سيدنا محمدا أشرف المرسلين وأصدق الصادقين وأفضل من بلغ الرسالة إلى كافة الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الداعين وخاتم الأنبياء والمرسلين الصادق الأمين وعلى آله والصحبه والتابعين. ما بعد، يا معشر الإخوان الحاضرين في هذا الزمان والمكان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد دعاكم الحق في كتابه ألا ما يجب لكم شريف ثوابه من الصلاة والتسليم على نبيه ورسوله محمد، بعد أن أخبرنا أنه يصلي هو وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا عباد الله داعي مولاكم إلى ما دعاكم إليه، وصلوا وسلموا على من توجب له الصلاة الفوز وزلفى لديه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم المبين، خصوصا على الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين، وعلى أزواج أمهات المؤمنين وعلى بيته الطيبين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد، وأدخلنا الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا سامع الصوت، يا سامع الصوت، يا الله يا رباه، يا الله يا رباه، يا الله يا رباه، يا الله يا رباه. اللهم إننا فات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة. يا مالك الدنيا والآخرة، يا مالك الدنيا والآخرة، يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم لنا أصحاب ولنا أولاد
walana dhurriyyah, walana al-aba wal ummahat, wala ya arhamar rahimin. Kami punya orang tua ya Allah, kami punya anak keturunan ya Allah, kami punya sahabat-sahabat ya Rabb, kami punya teman-teman yang baik ya Allah, ya arhamar rahimin. Sebagaimana Engkau ampuni kami, ampuni mereka ya Allah. Sebagaimana Engkau rahmati kami, rahmati mereka ya Allah. Sebagaimana Engkau tolong kami, tolong mereka ya Allah. Sebagaimana Engkau angkat derajat kami, angkat derajat mereka ya Allah. Sebagaimana Engkau muliakan kami, muliakan mereka ya Allah. Sebagaimana Engkau limpahkan berbagai karunia-Mu kepada kami, limpahkan berbagai karunia-Mu kepada mereka ya Rabb. Ummah Muhammadiyah ya Rabb, umat ya Rasulullah ya Allah. Saudara-saudara hamba dimanapun berada, umat Islam ya arhamar rahimin, sembuhkan yang sakit di antara mereka ya Allah. Sembuhkan yang sakit di antara umat Nabi Muhammad SAW ya Allah. Sembuhkan yang sakit di antara umat Rasulullah. Lapangkan hati yang sedang berduka ya Rabb. Lapangkan hati yang sedang bersedih ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan berkat semua yang wukuf di Arafah ini ya Rabb, berkat wali-walimu yang wukuf di sini ya Allah, berkat para anbiya wal mursalin yang pernah wukuf di sini dan sedang wukuf di sini ya arhamar rahimin, berkat semua hamba-hamba terpilihmu yang sedang wukuf saat ini ya Allah. Tolong terimalah doa kami ya arhamar rahimin. Kabulkanlah doa-doa kami ya Rabb, terusus untuk orang tua kami ya Allah, ayah bunda kami ya Rabb. Tolong jadikan orang tua kami panjang umur ya Allah, panjang umur sehat walafiat ya Rabb. Tolong jadikan ibunda kami panjang umur sehat walafiat ya Rabb. Tolong jadikan ayah kami panjang umur sehat walafiat ya Rabb. Ya arhamar rahimin. Jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirat. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirat. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirat. Ya arhamar rahimin. Jika orang tua kami telah berada di pembaringan kubur saat ini ya Allah, orang tua kami yang saat ini berada di pembaringan kubur ya arhamar rahimin, tolong jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah. Dan sampaikan kabar gembira kepada mereka. Kami anak-anaknya berbakti ya arhamar rahimin. Kami anak-anaknya mendoakan selalu ya arhamar rahimin. Ya Allah, rahmatun awsa' min dhunubina kulliha. Rahmatmu jauh lebih besar daripada seluruh dosa kami ya Rabb. Karena itu tolong rahmati ayah bunda kami yang berada di pembaringan kubur ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga ya Rabb. Dan sampaikan kabar gembira kepada kami, mereka senang ya Allah. Tunjukkan kepada kami ya Allah, jika mereka bahagia di alam sana, mereka senang ya Allah. Beri kami mimpi bertemu mereka, tersenyum bahagia kepada kami ya Allah. Tunjukkan kepada kami ya arhamar rahimin, Engkau maha bisa, Engkau maha kuasa ya Rabb. Izinkan kami melihat orang tua kami yang telah tiada ya Rabb, sedangkan beliau senang kepada kami semua ya Rabb. Teruntuk anak-anak kami ya Allah, anak kami, cucu kami, cicit kami, ila yaumil qiyamah. Ya arhamar rahimin. Tolong jadikan semuanya beragama Islam ya Allah. Jadikan semuanya beragama Islam ya Rabb. Jadikan seluruh anak keturunan kami beragama Islam ya arhamar rahimin. Lindungi anak-anak kami, selamatkan anak keturunan kami ya Allah. Jadikan putra-putri kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Mulia dunia, mulia akhirah. Selamat dunia, selamat akhirah. Tentram dunia, tentram akhirah. Dekatkan mereka kepada kami dan dekatkan kami kepada mereka. Jangan biarkan kami terpisah oleh jarak. Jangan biarkan kami terpisah oleh apapun ya Rabb. Dimanapun kami berada, dekat ya arhamar rahimin, sampai ke surgamu bersama ya Allah. Sampai ke surgamu bersama anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada anak-anak kami ya Rabb. Jika ada rezeki-rezeki haram yang masuk ke perut anak-anak kami, tolong ampuni ya Allah. Jadikan halal ya arhamar rahimin. Rubahlah, jadikan halal ya Allah. Ya arhamar rahimin, jadikan anak-anak kami wali-walimu yang tinggi ya Rabb, wali-walimu yang besar ya Rabb, wali-wali pilihanmu ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang. Teruntuk pasangan hidup kami semua ya Rabb. Teruntuk pasangan hidup kami ya Rabb. Tolong ampuni semua kesalahannya ya arhamar rahimin. Terima semua kebaikannya ya arhamar rahimin. Selamatkan hidupnya dunia akhirah ya arhamar rahimin. Lindungi dari keburukan dunia dan keburukan akhirah ya arhamar rahimin. Jadikan kami bisa terus bersama sampai surgamu ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang.
Teruntuk orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Orang-orang yang menitipkan doa kepada kami ya Allah. Orang-orang yang bersama kami ya Arhamar Rahimin. Dan orang-orang yang pernah bersama kami ya Arhamar Rahimin, dimanapun mereka berada saat ini ya Arhamar Rahimin. Tolong jadikan mereka mendapatkan kebaikan yang kami dapatkan saat ini ya Arhamar Rahimin. Jadikan mereka mendapatkan kebaikan yang kami dapatkan saat ini ya Arhamar Rahimin. Jadikan mereka semua hajatnya yang mereka titipkan kabul ya Allah. Yang mereka minta Engkau penuhi dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang, penuh keselamatan ya Arhamar Rahimin. Jadikan semuanya bisa ibadah haji dan umrah dan ziarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna bi liqa khairil anami wa ablighil muhtara anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru ni'amahu yazidkum wa la dzikrullahi akbar.